Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Racism and Social Identity Theory. Sebelum masuk ke materi, berikut adalah anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada rasisme. Rasisme menurut KBBI adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Penyebaran rasisme dapat menimbulkan munculnya kerusakan akan entitas serta kepercayaan diri seseorang, sehingga orang tersebut merasa berada di posisi inferior. Inferior merupakan sebuah perasaan yang merasa dirinya memiliki kekurangan secara fisik yang tak lain penyebabnya ialah disebabkan oleh orang-orang yang berpandangan serta merasa bahwa rasnya lebih tinggi, yang disebut dengan superior. Menurut Alo Liliweri, rasisme adalah suatu ideologi yang mendasarkan diri pada diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang karena ras mereka. Bahkan ini menjadi doktrin politis. Selanjutnya, menurut Van de Geek dalam buku Dharma halaman 128, rasisme adalah ideologi rasis yang dipahami sebagai suatu sistem sosial yang kompleks berdasarkan kesukuan atau rasial yang mengakibatkan adanya dominasi dan ketidaksetaraan. Ada beberapa penyebab terjadinya rasisme. Yang pertama, kebiasaan candaan yang menyinggung soal ras akibat lingkungan tempat tinggal serta pergaulan sekitar. Yang kedua, kurangnya edukasi mengenai rasisme sehingga kurangnya pengetahuan mengenai akibat buruk dari sebuah perilaku rasisme. Yang ketiga, candaan yang berkaitan dengan rasisme yang sudah menjadi sebuah kebiasaan sehingga dianggap sebagai hal yang lumrah. Yang keempat, ketakutan serta iri. Kedua hal tersebut merupakan penyebab tindak rasisme serta pikiran negatif lainnya bahwa jika orang atau ras lain yang dianggap berbeda tersebut nantinya bisa lebih unggul. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari sikap rasisme. Yang pertama ada prasangka rasial. Prasangka adalah antipati berdasarkan generalisasi yang salah atau generalisasi yang tidak luas. Antipati rasial dapat dirasakan atau dinyatakan. Antipati rasial bisa langsung ditunjukkan kepada kelompok atau individu dari kelompok tertentu. Yang kedua ada diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial adalah memperlakukan seseorang secara tidak adil berdasarkan ras mereka. Diskriminasi rasial bisa muncul dari sikap sadar atau tidak sadar yang menempatkan seseorang lebih rendah berdasarkan ras. Yang ketiga ada kekerasan rasial. Kekerasan rasial atau racial harassment adalah tindak ancaman intimidasi baik secara psikologis, sosial maupun fisik yang diarahkan kepada individu atau kelompok dari ras tertentu. Yang keempat ada stereotip berdasarkan ras. Stereotip adalah keyakinan seseorang untuk menggeneralisasikan sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain. Stereotip berdasarkan ras ini muncul karena pandangan seseorang tentang perbedaan antar kelompok yang mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah sebagai ciri khas individu atau kelompok. Cara melawan rasisme. Kendi berpendapat bahwa cara yang paling benar melawan rasisme ialah dengan cara menjadi seorang yang aktif melawan tindakan dan perilaku rasisme yang ada. Dengan kata lain, menjadi seorang anti-rasis. Berikut adalah cara yang dapat diikuti untuk menjadi seseorang yang anti-rasis menurut Ibram dan Kendi dalam bukunya How to be an Anti-Racist. Yang pertama, memahami definisi rasisme. Beberapa orang terkadang disadari atau tanpa disadari mempercayai dan menerapkan prasangka buruk dan menganggap bahwa ras mereka merupakan ras yang lebih unggul dari yang lain. Seorang yang anti-rasis menurut Kendi ialah orang yang mendukung kebijakan yang anti-rasis melalui tindakan mereka atau mengekspresikan gagasan anti-rasis. Kedua, memahami kesenjangan rasial. Menjadi seorang yang anti-rasis berarti mengetahui dan mempelajari mengenai ketidaksetaraan dan perbedaan yang memberikan suatu kelompok ras dibandingkan ras lainnya. Yang ketiga, berhenti berkata, saya tidak rasis. Berpendapat saya tidak rasis tidak mengubah keadaan dan pandangan diri sendiri terhadap rasisme. Menurut Kendi, pernyataan ini terkadang merupakan pernyataan yang egois dan menyangkal realita. Dengan menganggap diri sebagai orang yang tidak rasis atau tidak ingin masuk dalam perdebatan rasisme, membuat sulit bagi kita melihat apakah gagasan, pemikiran, dan tindakan merupakan hal yang rasis. Yang keempat, menentang gagasan rasisme. Setelah dapat mengidentifikasi disparitas rasial, selanjutnya adalah memeriksa pandangan, kepercayaan, dan dukungan politik yang kita miliki menjustifikasi ketidaksetaraan ras. Pandangan, kepercayaan yang secara sadar atau tidak sadar tersebut tentu harus kita ubah. Seperti pandangan bahwa orang berkulit putih lebih menarik daripada orang berkulit hitam. Yang kelima, mendukung dan mengedukasi. Kita tidak bisa menjadi seseorang yang anti-rasis tanpa adanya tindakan aktif. Menurut Kendi, salah satu cara untuk aktif adalah mendukung aktivitas dan organisasi yang melawan kebijakan yang menciptakan disparitas rasial.
Hey, creep. Get out of here. I'm sorry, sir. Don't touch me with your black hands. I'm not done using the machine yet. It's been 15 minutes, come on. You're wrong, sir. Am I wrong? Am I wrong? Look, in which country this ATM is? In my country, am I right? Yes. With the money of my country in it, am I right? Yes. So what makes you think that you have the same rights as I do? Give it to me. Nonsense. Give me my card. Don't touch me. Go back to your country. You know what? Because of you clowns, our normal white guys cannot make a living. Our white normal people cannot feed the families because of you. You know what we did to you, to your people a couple of years ago? We put you in a jail to rot. So take your little magic cashmere carpet and fly away out of here. Don't you hear me? Fly away out of here! Identitas sosial. Identitas sosial diartikan sebagai diri pribadi dalam interaksi sosial, di mana diri adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan orang tentang dirinya sendiri, bukan hanya tentang tubuh dan keadaan fisiknya sendiri saja, melainkan juga tentang anak istrinya, rumahnya, pekerjaannya, nenek moyangnya, teman-temannya, dan lain-lain. Lebih lanjut disimpulkan bahwa diri adalah semua ciri, jenis kelamin, pengalaman, sifat-sifat, latar belakang budaya, pendidikan, dan semua atribut yang melekat pada seseorang. William James dalam Walgito 2003. Teori identitas sosial. Untuk menjelaskan identitas sosial, terdapat konsep penting yang berkaitan, yaitu kategori sosial. Turner atau dalam Tajfel 1982 dan Elmers dan kawan-kawan 2002 mengungkapkan kategori sosial sebagai pembagian individu berdasarkan ras, kelas, pekerjaan, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Kategori sosial berkaitan dengan kelompok sosial yang diartikan sebagai dua orang atau lebih yang mempersepsikan diri atau menganggap diri mereka sebagai bagian semua satu kategori sosial yang sama. Pada umumnya, individu-individu membagi dunia sosial ke dalam dua kategori yang berbeda, yakni kita dan mereka. Kita adalah in-group, sedangkan mereka adalah out-group. Maka kelompok lain sebagai out-group dipersepsikan sebagai musuh atau yang mengancam. Yang selanjutnya ada dimensi. Yang pertama, persepsi dalam konteks antar kelompok. Yang kedua, daya tarik in-group. Yang ketiga, keyakinan yang saling terikat. Dan yang terakhir, depersonalisasi. Komponen identitas nasional ada dibagi menjadi tiga. Yang pertama komponen kognitif, yang kedua komponen evaluatif, yang terakhir komponen emosional. Question, but my face will be blurred. She would want to be a teacher. Saya sendiri nak jadi princess. Princess? I don't think he set his mind yet on anything in particular. I think pilot. I want to be a pilot when I grow up. His favorite subject should be English. Chinese. Chinese. Who is his best friend at school? Very difficult to say. Not too sure. Joseph. Joseph. Ifa. Adelina ya. Adelina. And she likes a boy. Darius. She doesn't let people know, so I don't tell you. No boyfriend for me, just friend. Usually when she have nightmares, she won't wake up, but she will scream and cry. Oh, cari saya, but dia ketakutan, mimpinya seram. I will tell my auntie to sleep beside me when I have nightmares. Baik, sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.